Pasal yang pertama, Imam Az-Zarnuji membahas berbicara tentang definisi ilmu, tentang definisi fikih dan keutamaannya. Kenapa Imam Az-Zarnuji mengawali pembahasannya dengan menjelaskan tentang definisi ilmu, definisi fikih, kemudian keutamaan ilmu dan fikih? Sebab kejayaan satu bangsa, satu negeri, satu kaum itu sangat terkait dengan apa? Dengan kualitas ilmu yang dimiliki oleh masyarakat itu. Ketika masyarakat umat itu jauh dari ilmu, maka sangat dekat kaitannya dengan apa? Keterpurukan, kemudian kerendahan, kekalahan umat tersebut. Di samping itu beliau menyebutkan pembahasan pasal pertama tentang ilmu itu sebab kita ini dengan makhluk yang lain itu sama. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu adalah di ilmunya. Ketika kita tidak memiliki ilmu, hakikatnya kita sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Loh, makhluk yang lain tuh kita kuat, mereka juga bisa punya kekuatan. Hal-hal yang bersifat manusiawi yang kita miliki juga ada pada makhluk-makhluk yang lain, tetapi yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk yang lain ketika kita diberikan ilmu. Maka pembahasan awal yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji adalah tentang ilmu, definisi ilmu, definisi fikih dan apa keutamaannya. Jika kita ingat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Ilm menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita pernah mendapatkan penjelasan ini ketika Allah menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Intinya apa kata Imam Ibnul Qayyim? Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia ketika dia berilmu, memiliki ilmu, maka posisinya, kedudukannya jauh lebih tinggi dari malaikat. Tapi sebaliknya ketika manusia itu tidak berilmu, maka akhirnya manusia itu terkadang jauh lebih rendah bahkan dari apa? Bukan hanya dari makhluk, bahkan dari binatang. Bahkan lebih rendah dari binatang. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita contohkan sederhana ini. Kita ambil poinnya tadi, ketika tidak berilmu, orang di masa jahiliyah, karena mereka disebut jahiliyah, kan kadang kita dalam pertemuan-pertemuan itu biasanya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan manusia dari alam kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Jahiliyah terkadang diidentikan dengan kejahilan, tidak berilmu. Bagaimana orang di masa jahiliyah tidak berilmu? Maksudnya baik, niatnya baik, tujuannya baik. Apa kata mereka? Karena kita tawaf di Ka'bah itu akan menghadap Allah. Bagaimana menghadap Allah itu kita muliakan Allah, kita sucikan Allah. Sementara pakaian yang kita pakai ini kita tidak bisa menjamin kalau ternyata semua pakaian termasuk yang akan dikenakan itu bersumber dari hasil yang bersih, yang suci. Akhirnya apa? Maksudnya baik. Akhirnya tawaf bagaimana? Tawaf dibuka pakaiannya, telanjang bulat. Kondisi orang seperti itu kira-kira beda nggak dengan hewan dan binatang tadi? Ya kan sama, hewan binatang pakai pakaian nggak? Hari ini aja kan orang aneh-aneh, kucing dikasih pakaian, anjing dikasih pakaian, orang malah nggak pakai pakaian. Kan aneh hari ini kembali, kucing, anjing, macam-macam lah hewan itu dikasih pakaian, cantik-cantik pakaiannya, aneh-aneh. Ada orang malah nggak pakai pakaian. Kebalik, hewan sudah hampir jadi manusia, manusia malah makin jadi hewan. Jadi ilmu itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Maka dijelaskan oleh beliau pentingnya berilmu. Definisi ilmu itu apa?
Beliau menyebutkan yang dimaksud ilmu itu adalah satu sifat yang bisa mengungkap sesuatu sampai pada hakikatnya. Ini juga ternyata definisi yang kalau tidak salah juga dinukil oleh oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yang bernama Kitabul Ilm. Satu sifat yang bisa mengungkap sesuatu sampai pada hakikatnya, itu ilmu. Imam Az-Zarnuji kemudian menukilkan dalam kitab beliau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berbunyi thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Tapi dalam kitab beliau dilanjutkan dengan wa muslimatin. Muslimin wa muslimatin. Kalau diterjemahkan kan thalabul ilmi, menuntut ilmu, fariidatun itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Di dalam kitab itu kalau ada terjemahannya silakan Nias dicocokkan, itu ada tambahan wa muslimatin. Padahal seandainya dicukupkan dengan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, kata-kata muslim itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Bahasa di dalam Al-Quran, bahasa di dalam hadis, terkadang Allah atau Rasulnya mencukupkan dengan bentuk kata ganti laki-laki atau apa, atau isim mudzakkar, tetapi bukan bermaksud itu membatasi bagi kaum laki-laki. Maksudnya adalah perempuan juga termasuk di dalamnya. Maka tidak perlu ditambah di dalam hadis itu wa muslimatin, sehingga para ulama menjelaskan bahwa tambahan dalam hadis ada wa muslimatin di situ tambahan yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang karena beliau ini Imam Az-Zarnuji ini backgroundnya bukan ahli hadis, bukan bermaksud menyampaikan ini untuk merendahkan beliau. Artinya apa? Latar belakang seseorang itu sangat berpengaruh tentang kapasitas keilmuan seseorang. Imam Az-Zarnuji ini latar belakangnya orang yang menekuni bidang fikih. Sementara fikih ini lebih banyak membahas tentang apa? Pendapat-pendapat para ulama, mengambil kesimpulan-kesimpulan dari ayat dan hadis. Tetapi biasanya para ahli fikih ini tidak terlalu jeli, tidak terlalu detail membahas, memperhatikan tentang kesohihan hadis, kekuatan hadis, sehingga terkadang asal yang terpenting itu disebut hadis, maka dicantumkan. Hadis yang sahih itu menyebutkan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya juga muslimah. Maka hadis nanti juga ternyata dari pasal pertama sampai pasal 13 itu banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji. Ternyata hadisnya itu kalau tidak palsu, hadisnya tidak ada asal muasalnya, hadisnya lemah. Sekalipun ada hadis yang sebenarnya juga itu bisa hadis sahih, tetapi ada redaksinya yang ditambah. Nanti di pasal ke-13, ya di pasal ke-12 nanti Imam Az-Zarnuji menyebutkan hadis bahwa apa? Innal abda la yuhramur rizq bi dzambin yusibuhu. Itu hadis sahih. Seorang hamba akan terhalang dari mendapatkan rezeki, ternyata penyebab terhalang dari rezeki itu adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Az-Zarnuji menyebutkan tentang hadis pentingnya menimba ilmu, menuntut ilmu, kemudian beliau menyebabkan bahwa dengan ilmu itu akan menghantarkan seseorang kepada kebaikan-kebaikan. Pertama kata beliau, ilmu itu akan menghantarkan seseorang menjadi wasilah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Maknanya apa? Tidak mungkin dicapai ketakwaan kepada Allah tanpa dengan ilmu. Kalau kita ingin bertakwa,
Jalan untuk bertakwa itu adalah dengan ilmu. Tidak mungkin bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Apa contohnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Contoh orang ingin bertakwa kepada Allah tapi tanpa pakai ilmu. Dalam persoalan akidah, dalam persoalan keyakinan, ini sering kita contohkan, sering kita sampaikan. Ada seorang abid, dalam kitab Fadlul Ilmi disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ada seorang ahli ibadah tanpa dibimbing dengan ilmu, tanpa diimbangi dengan ilmu. Suatu ketika dalam riwayat di situ disebutkan ada setan yang ingin menguji tentang abid tadi. Bagaimana ujiannya? Kata setan, wahai abid, wahai ahli ibadah, kira-kira Allah bisa nggak menciptakan bumi ini di dalam sebutir telur? Kalau pertanyaan ini saya tanyakan juga kepada ibu-ibu, kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa nggak, Bu? Bumi yang ada sekarang ini bisa nggak dimasukkan dalam sebutir telur? Sebutir telur bisa nggak? Ikhtalafal ummahat, nah, berbeda pendapatnya umat. Ada yang bilang bisa, ada yang diam. Yang diam ini berarti tawadhu, nah, merendah ini. Sebenarnya bisa, tapi supaya tidak dikatakan bisa, ada diam saja. Bisa nggak Ibu? Bisa, mantap tuh. Yang berilmu pasti akan menjawab bisa. Ahli ibadah tadi apa? Yang dilihat, yang dibayangkan telur yang sebutir ini, yang diingat bumi yang segini luasnya ini, yang kita pijak, yang ditempati miliaran manusia ini, yang segini besarnya akan dimasukkan ke sini. Apa kata ahli ibadah tadi? Jawabannya tawadhu, la adri. Saya nggak tahu. Ini kan tawadhu ini. Orang berilmu itu biasanya kalau ditanya jawabannya la adri. Tapi ada kalanya jawaban la adri itu tidak tepat. Kenapa? Ini pertanyaan tentang akidah. La adri katanya. Saya nggak tahu bisa nggak bumi itu dimasukkan dalam sebutir telur. Kata setan tadi, ini contohnya. Orang ingin bertakwa, ingin apa? Ingin beribadah kepada Allah, tetapi ternyata tidak pakai ilmu, akhirnya tersesat. Kenapa? Kata para ulama, ini ragu terhadap kekuasaan Allah. Allah itu kalau ingin cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Jangankan sebutir telur, yang lebih kecil dari ini bagi Allah tidak ada yang mustahil, pasti bisa oleh Allah. Orang bisa mengatakan pasti bisa, kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu, cukup mengatakan kun. Maka demikian juga dalam hal yang lain, untuk bertakwa kepada Allah jalannya adalah harus dengan berilmu. Tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah tanpa dengan ilmu. Pernah di kajian malam ketika kita membahas fikih akhlak, kita contohkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia ingin untuk ibadah itu harus suci, karena memang syarat sahnya ibadah kan apa? Suci. Ternyata qadarullah, takdir Allah menyebabkan ini sahabat malam itu junub. Cara bersuci dari junub gimana? Ya mandi besar kan, kalau ada air. Dulu tentu di Arab sana air itu tidak semudah seperti hari ini, dan cuacanya ekstrim. Yang pernah ke Arab, ke Timur Tengah itu tahulah bagaimana kondisi cuaca dinginnya di sana. Dingin itu kadang sampai di bawah 0 derajat. Sahabat tadi malam-malam junub, sementara dia ingin ibadah, karena tidak pakai ilmu atau tidak tahu ilmunya. Bagaimana cara tayamumnya? Kan nggak pakai air, guling-guling di tanah, guling-guling di tanah. Oh, kita kalau tayamum kayak gitu gimana? Wah, ini orang melihatnya kan aneh. Ini lagi gaya apa ini? Lagi acara apa ini? Guling-guling di tanah, kayak kuda lumping ya. Akhirnya sahabat tadi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya junub.
Yang saya lakukan begini. Apa kata Rasulullah? Sederhana kok bersuci itu kalau memang tidak mungkin menggunakan air. Tayamum itu sederhana. Apa kata Rasulullah? Cukup kedua telapak tangan kamu pukulkan ke tanah, kamu usapkan seperti ini atau ditiup. Setelah itu apa? Usapkan ke wajah. Usapkan kedua telapak tangan. Atau 2 kali, tepuk sekali untuk wajah, tepuk sekali lagi untuk kedua tangan. Kan ringan. Coba bayangkan guling-guling tadi. Banyak hal kalau kita contohkan bahwa ternyata untuk ibadah kepada Allah, untuk jadi orang bertakwa itu ternyata kalau tidak pakai ilmu terkadang caranya sulit. Padahal ketika pakai ilmu sangat sederhana, sangat mudah. Sangat mudah, sangat ringan. Nah, maka Imam Az-Zarnuji membahas pasal pertama tentang ilmu itu. Pertama tadi bahwa ilmu itu untuk membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ilmu itu untuk jalan mencapai takwa, sementara takwa ini menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian yang bertakwa. Bagaimana jalan takwa itu? Pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu tidak bisa, susah, akhirnya malah salah. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan tentang ilmu itu karena dengan ilmu itu menjadi sarana wasilah orang akhirnya punya akhlak yang baik, bisa meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mohon maaf kalau ini kemudian tidak berkenan contohnya. Kira-kira kita melihat orang yang ditakdirkan oleh Allah kehidupan menjadi, mohon maaf, jadi preman ya. Anak-anak pang di jalanan, pakaiannya, penampilannya, kehidupannya itu enggak jelas seperti itu. Kira-kira seperti itu bisa enggak kita mengatakan bahwa mereka berilmu? Bisa enggak kita katakan mereka berilmu? Ketika kita melihat ada orang betul-betul menjaga akhlak-akhlak yang terpuji, yang mulia, bisa enggak kita mengatakan bahwa orang tersebut pasti punya ilmu? Itu gambaran sederhana. Ternyata untuk orang berakhlak mulia, akhlak terpuji, dan orang akhirnya meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela, itu ternyata caranya juga dengan apa? Belajar mengilmui, ada ilmunya. Ya, mungkin ibu-ibu kalau bisa sempatnya juga seperti tadi malam kita rutin di Masjid Abu Hurairah ini setiap Rabu malam membahas tentang kitab ensiklopedi akhlak, kumpulan akhlak-akhlak, masih pada akhlak-akhlak yang terpuji. Itu pakai ilmu, ada ilmunya. Yang dimaksud ilmu itu bukan amalan ya, bukan amalan sebagaimana orang ingin belajar ilmu kebal dan sebagainya. Maksudnya ilmu diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tahu tentang jujur, orang tahu tentang amanah, orang tahu tentang wara', orang tahu tentang zuhud, orang tahu tentang akhlak apa? Tolong menolong, berkasih sayang sesama kaum muslimin. Orang tahu akhlak tentang tawadhu, itu juga apa? Harus ada ilmunya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya disebutkannya ilmu oleh Imam Az-Zarnuji di pasal pertama. Dengan ilmu menjadi sebab orang akhirnya tahu tentang ilmu dunia, tentang ilmu dunia. Dipelajari, dipahami, sekalipun nanti di sini Imam Az-Zarnuji beliau lebih condong, bagi beliau ilmu urutan pertama itu ilmu agama.
Ilmu urutan ilmu pertama adalah ilmu agama. Untuk ilmu dunia, Imam Az-Zarnuji memberikan beberapa catatan. Catatan pertama, kata Imam Az-Zarnuji, belajar ilmu tentang nujum. Ilmu an-nujum itu ilmu tentang ramalan ya. Tentang ramalan itu bagi Imam Az-Zarnuji diharamkan. Ilmu tentang kedokteran bagi Imam Az-Zarnuji itu boleh, bukan harus. Ternyata Imam Az-Zarnuji lebih menekankan ilmu di sini adalah ilmu tentang agama. Dalam hal ini ya, kita juga boleh berbeda pendapat, sebab kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, ilmu itu walaupun bukan ilmu agama, kalau ilmu agama dipelajari tentu karena ikhlas dia akan dapat pahala. Bagaimana dengan ilmu dunia? Kata beliau, ilmu dunia itu akan bernilai pahala kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa kata beliau? Kalau ilmu dunia itu menjadi penopang, menjadi pembantu, penyokong orang makin taat kepada Allah. Yang kedua, ilmu dunia itu akan bernilai ibadah kalau ternyata ilmu dunia itu diniatkan untuk membantu, memberikan manfaat kepada hamba Allah. Kalau Imam Az-Zarnuji di sini sampai ilmu kedokteran bagi beliau itu bukan harus, bukan wajib, tapi boleh. Karena itu kebutuhan. Tetapi kalau hanya sebatas sampai di situ, apakah ilmu dunia juga tidak bermanfaat? Padahal kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu dunia juga bukan hanya sekedar bermanfaat, bahkan bernilai ibadah kalau dua syarat terpenuhi. Syarat pertama, makin mendekatkan orang taat kepada Allah. Yang kedua, orang mempelajarinya untuk membantu atau memberikan manfaat kepada hamba Allah. Bagaimana contohnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu dunia bisa bernilai ibadah. Kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita ajarkan kepada anak kalau ternyata ilmu ilmu tentang alam. Kalau yang kita pelajari selama ini diajarkan tentang ilmu alam hanya sebatas tahu tentang seluk-beluk alam. Tapi ilmu ini sebenarnya bisa berubah menjadi ibadah ketika kita tekankan kepada anak bahwa tahu seluk-beluk alam, akhirnya kemudian mereka kenal Allah. Kalau alam serumit ini, kalau alam ini sedetil ini, kalau alam ini aturannya serumit dan sedetil seperti ini, bagaimana penciptanya? Dikenalkan dengan Allah. Ketika seseorang belajar tentang kedokteran, belajar tentang anatomi tubuh, begitu rumit, begitu detil, begitu sempurnanya sistem yang Allah buat dalam tubuh manusia. Kalau yang selama ini diajarkan orang hanya sebatas sampai di situ. Tetapi yang bernilai ibadah itu kalau kemudian orang yang belajar itu dikenalkan dengan Allah, yang ciptaannya aja seperti ini, bagaimana yang menciptakan? Coba di sekolah-sekolah kan kita ngalami. Sampai ke situ nggak guru kita menjelaskan? Kan enggak. Makanya di kutab seperti itu, membahas surat An-Nas. Anak menghafal surat An-Nas. Apa An-Nas itu? Tentang manusia. Akhirnya dikenalkan bagaimana anatomi tubuh manusia. Setelah itu bukan hanya sampai di situ, bagaimana anak juga tahu tentang betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi makin taat, makin dekat kepada Allah. Belajar tentang alam, belajar tentang tentang planet-planet, itu ke situ ada ketaatannya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmu dunia juga bukan hanya bermanfaat tetapi justru bernilai ibadah sebagaimana ilmu agama ketika memenuhi dua syarat tadi. Tetapi ketika ilmu dunia itu tidak memenuhi dua syarat, belajar tapi tidak mendekatkan kepada Allah, belajar tapi tidak ada niatan untuk memberikan manfaat kepada hamba Allah, maka ilmu tadi tidak bernilai pahala.